Bagaimana kabarnya sahabat Kiswah di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Kiswah dimanapun sahabat berada? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sukses, sehat, kaya, dan berkah. Allahu Akbar. Nah, nggak kerasa nih kita semua sudah bertemu kembali dengan hari Jumat, yang artinya kita semua berkumpul dalam acara Kiswah, Kisah Wanita Hijrah. Nah, dari episode pertama nih sampai episode yang sekarang ini, kita masih dipertemukan via online, tapi insya Allah setiap kisah dari para narasumber kita yang kita hadirkan dalam acara Kiswah mampu menginspirasi dari sahabat-sahabat semuanya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan spesial banget nih, pada malam hari ini kita akan kedatangan narasumber di mana beliau sekarang ini berada di kota Madinah untuk menjalankan ibadah umroh. Nah, bagi teman-teman nih yang belum menyaksikan episode-episode Kiswah sebelumnya, bisa menyaksikan tayangannya kembali di fanpage Facebook kami di Kiswah GNC Juara, dan sahabat juga bisa mengunjungi channel YouTube kami di Kiswah GNC Juara. Nah, saya mau sapa-sapa dulu nih sahabat-sahabat yang mungkin sudah hadir pada malam hari ini. Bisa ditulis nama dan kota asalnya ya. Sudah ada Mbak Istiana dari Gresik. Masya Allah, gercep sekali nih sudah hadir. Ada Bangkalan juga, Madura, luar biasa. Mojokerto hadir, keren. Lagi ya, ada Mbak Eni. Waalaikumsalam Mbak Eni. Ada Madiun juga, waalaikumsalam. Insya Allah, ternyata memang acara Kiswah ini sangat digemari ya sama sahabat-sahabat semuanya, karena insya Allah melalui inspirasi bagi sahabat semuanya. Gimana? Terus ini teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini, jangan lupa nih untuk share sebanyak-banyaknya tayangan Kiswah, karena satu share dari teman-teman yang kemudian mengantarkan sahabat semua untuk bisa berhijrah dan menjadi pribadi lebih baik lagi, maka akan bernilai pahala bagi sahabat semuanya. Sepertinya sudah mulai banyak yang hadir ya, langsung saja saya mulai acara pada malam hari ini. Nah, sebelum saya panggilkan nih narasumber kita yang sangat luar biasa, seperti biasa kita akan melihat dulu video profil dari narasumber kita.
cukup merinding ya lihat video profil dari beliau ini, karena narasumber kita pada malam hari ini adalah dua sosok wanita yang sangat luar biasa. Di balik keanggunan beliau-beliau ini, tetapi mereka mempunyai niatan yang mulia untuk membahagiakan orang tuanya, suami, bahkan juga anak-anak mereka untuk bisa menjadi keluarga yang lebih baik lagi. Dan dari niat tulus tersebutlah mengantarkan beliau berdua ini sukses berbisnis syariah yang sekarang ini beliau berdua jalankan, dan terbukti penghasilan dari berbisnis tersebut tidak kurang dari 5 juta per bulan sudah masuk kantong mereka. Dan pada saat ini mereka juga sedang menikmati nih jamuan menjadi tamu-tamu Allah di Madinah untuk menjalankan ibadah umroh gratis wasilah dari bisnis yang mereka jalani. Langsung saja ya kita panggil bersama narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Mbak Laila, Mbak Ayu. Waalaikumsalam Mbak Vika. Alhamdulillah, gimana kabarnya Mbak Vika? Alhamdulillah, luar biasa. Mbak Laila sedang di Nabawi ya? Iya betul, ya, habis sholat di Masjid Nabawi Mbak Vika. Alhamdulillah. Ya Allah, ini hari pertama, berarti pertama kali ya Mbak Laila, Mbak Ayu memasuki Masjid Nabawi. Iya betul. Habis Jumatan tadi itu dapat kabar kalau semua jamaah itu hasilnya negatif semua. Jadi kita alhamdulillah sujud syukur langsung disuruh turun untuk ke Masjid Nabawi Mbak Vika. Alhamdulillah. Ya, berkat doa dari teman-teman juga, dari semua tim Eli JNC dan semua tim Rosina JNC Mbak Vika. Alhamdulillah. Nah, kita pengen nih cerita-cerita sedikit, mengulik kisah dari Mbak Laila maupun Mbak Ayu ya. Boleh ya? Boleh ya Mbak Vika. Saya mulai dulu ke Mbak Laila mungkin ya. Nah, Mbak Laila, background Mbak Laila nih sebelum berhijrah dan menjalankan bisnis syariah itu apa sih Mbak kesibukannya? Iya Mbak Vika, saya itu kan dulu itu bekerja di developer perumahan. Nah Mbak Vika, di sini saya pengen cerita sedikit. Saya itu sudah berpisah sama suami saya dulu. Terus sehingga saya tinggal bersama ibunda saya yang sudah sepuh Mbak Vika. Dan saya juga ingin membahagiakan ibunda saya. Kalau dulu sebenarnya pengen membahagiakan apa sih? Pengen ke Baitullah, mengumrohkan ibunda saya. Alhamdulillah, tapi saat itu saya pribadi belum merasa mampu gitu loh Mbak Vika ke Baitullah, karena untuk makan sehari-hari saja itu cukup memang, tapi ada yang kurang. Jadi saya untuk dari wasilah Armina Daily ini, alhamdulillah banyak keberkahannya di sini Mbak Vika. Insya Allah. Dan dulu saya diajak teman untuk hadir pada saat saya belum tahu Armina Reka, dan pada saat itu saya diajak ke majelis Baitullah Mbak Vika, atau dibilang di situ saya itu dikasih tahu kalau Baitullah, miracle Baitullah itu ajaib sekali Mbak Vika. Memang benar. Dan di situ saya diberikan pengetahuan tentang hadis-hadis yang meyakinkan bahwa Baitullah harus diperjuangkan. Karena barang siapa yang menjalankan umroh dan haji, dosanya dikabulkan, dosanya diampuni, dan doanya dikabulkan Mbak Vika. Dan seluruh biayanya umroh, biaya haji Allah ganti berlipat-lipat Mbak Vika. Dan di situ saya memilih uang, dan di situ saat itu saya memiliki uang 100.000 di dompet Mbak Vika. Saya langsung akadkan, karena kalau mikir umroh 30 juta itu Mbak Vika, saya belum bisa mampu, saya nggak mampu, dan saya itu nabung, dan untuk DP-nya saja 35, maaf Mbak Vika, dan untuk DP saja 3,5 juta Mbak Vika. Saya belum mampu, jadi waktu itu saya mensedekahkan uang yang tersisa di dompet saya untuk mengangkatkan ibunda
umroh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti dari niat Mbak Laila tadi, titik baliknya berarti mulai dari Mbak Laila tadi mengikuti majelis, di mana majelis tersebut tentang Baitullah, sehingga menimbulkanlah kerinduan Mbak Laila kepada Baitullah tersebut. Dan mengantarkan Mbak Laila kemudian memberkahkan hartanya. Mungkin lihat remehnya Mbak Laila cuma 100.000, tapi ketika kita niatkan untuk Baitullah, Allah itu melipat gandakan semuanya dan menjadi berkah. Itu ya Mbak Laila ya. Iya, iya. Iya, betul Mbak Vika. Dan, ya Allah, saya ini terharu melihat Mbak Laila sekarang ada di Masjid Nabawi. Mbak Laila boleh diceritakankah untuk perjalanan dari perjalanan Mbak Vika, dari ini Mbak Laila hingga kemudian sekarang Mbak Laila bisa berada di Masjid Nabawi, di mana masjid yang benar-benar Mbak Laila cita-citakan gitu. Alhamdulillah, mulai dari saya kenal Armina Daily itu Mbak Vika, saya syiar ke mana-mana, meskipun saya itu banyak yang nyinyir, kayak yang banyak, kok bisa sih ibu rumah tangga kok bisa umroh, katanya gitu. Terus saya gini dalam hati saya, ya Allah, saya memang niat untuk umrohin ibunda saya, dan saya pengen membahagiakan ibunda saya. Jadi saya terus kuatkan hati saya Mbak Vika untuk syiarkan produk Armina Daily, dan dari wasilah itu Mbak Vika saya bisa umroh gratis Mbak Vika. Oh, Alhamdulillah. Berarti dari niat tulusnya Mbak Laila yang pengen nih umrohin ibu, ibaratnya gitu ya Mbak Laila, ternyata juga mengantarkan Mbak Laila Alhamdulillah. Iya. dan bisa mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Adzan asar Mbak Vika. Kita dengarkan sama-sama ya Mbak Laila.
maaf ya, saya ikut terbawa suasana. Iya betul Mbak Vika. Saya sendiri juga gitu. Rasanya kayak nggak percaya gitu loh Mbak Vika. Dibawa ada di Masjid Nabawi Mbak. Ada di tayangan ini kita bawa semua sahabat-sahabat Kiswa berada di Masjid Nabawi. Ya Allah, rasanya rindu sekali. Amin. Mbak Laila mungkin bisa ada doa mungkin untuk sahabat-sahabat Kiswa semuanya. Karena mungkin sekarang ini Mbak Laila dan juga Mbak Ayu sedang ada di tempat-tempat yang mustajabah. Iya Mbak Vika. Oh, ini duduk sini. Oh iya. Sebentar. Mbak Laila mungkin sholat sunnah dulu, boleh? Silahkan Mbak. Oh iya, ya gantian sama Mbak Ayu ya. Gantian Iya. sama Mbak Ayu dulu ya. Ya mungkin Soalnya ya nanti. iya, Mbak Ayu dulu, Mbak Ayu. Salat. Oh, Mbak Ayu dulu yang sholat sunnah dulu. Oh iya. Iya. Sudah Mbak Vika. Iya. Mbak Laila, Bismillah bisa didoakan Mbak Laila untuk sahabat-sahabat Kiswah sekarang ini yang sedang hadir, semoga bisa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir lana ziyarat haram wa haram rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min kulli an tutana wa adil ilaika. Biyumna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar. Ya Allah, limpahkanlah rahmat pada junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah sholawat yang dapat menyampaikan kami dengannya untuk berkunjung ke rumahmu ya Rabb. Dan mengenang makan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rabb, semoga yang menonton Kiswah malam ini yang berada di Indonesia, Engkau mudahkan bisa ke Baitullah tahun ini ya Rabb. Dengan keadaan sebaik-baiknya ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, akhiri wabah COVID ini ya Allah hingga kami melaksanakan ibadah umrah. Ya Allah, berikanlah kemudahan kami untuk bisa melaksanakan ibadah umrah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah. Silakan Mbak Laila, barangkali Mbak Laila bisa sholat. Dahulu. Iya ya Mbak Vika. Silakan. Ya ini ya, Mbak Ayu ini ya. Silakan. Ya. Ini dimatiin dulu apa gimana Mbak Vika? Atau gini aja? Ditaruh dulu nggak apa-apa. Dihadapkan ke atas aja dulu nggak apa-apa. Oh iya. Dihadapkan ke atas aja nggak apa-apa. Oh iya.
Sahabat Kiswah yang sekarang ini baru melihat tayangan live pada malam hari ini, saya akan menjelaskan sedikit bahwa narasumber kami sekarang ini sedang berada di Masjid Nabawi untuk menjalankan ibadah sholat asar. Alhamdulillah beliau ini sudah menjalankan karantina selama 3 hari di hotel sebelum akhirnya diperbolehkan untuk memasuki Masjid Nabawi. Nah, sebelum fix nih jamaah diperbolehkan untuk hadir di Masjid Nabawi, maka jamaah itu harus melakukan tes terlebih dahulu, tes swab terlebih dahulu, yang kemudian hasilnya keluar dan dinyatakan negatif, barulah para jamaah diperbolehkan untuk memasuki Masjid Nabawi. Nah, jadi ada berita juga kemarin bahwa kota Madinah adalah salah satu kota sehat yang ditetapkan oleh WHO. Karena di Madinah memang sangat ketat dalam menjalankan protokol kesehatannya. Jadi untuk sahabat-sahabat semua yang sekarang dalam kondisi sehat, keuangan yang cukup, segerakan teman-teman semua untuk segera hadir baik umroh maupun haji, karena kita tidak pernah tahu bahwa usia itu kapan dipanggil dan kapan kemudian Baitullah dibuka. Maka segerakanlah teman-teman semuanya yang dimampukan oleh Allah untuk segera hadir memenuhi panggilan-panggilan di Baitullah. Nah, teman-teman, kalau sekarang ini kan lagi musim hujan nih, banyak banget teman-teman yang ngeluh biasanya, banyak yang flu, mungkin juga batuk, terus jadi parno sendiri nih. Karena musimnya musim pandemi kayak gini, jadi flu dikit pasti bawaannya, aduh kenapa ya gitu kan. Apalagi kalau punya anak kecil, wah waspada banget, harus waspada banget untuk antisipasi. Nah, saya punya tips nih buat teman-teman semuanya, karena saya juga punya anak balita, anak bayi. Kalau misalnya sakit, aduh pusing banget kan. Jadi sahabat-sahabat semua nggak usah khawatir, nggak usah bingung, karena cukup teman-teman ini jadi untuk perut ini harus juga tetap saja bisa air sedang lebih dari sebelumnya. Jadi ukuran seperti bisa mengkonsumsi. Waalaikumsalam, Mbak Vika. Gimana Mbak Vika? Dengar suara saya jelas? Alhamdulillah jelas Mbak Vika. Headphone-nya mungkin tidak kurang ini. Dengungan. Silakan Mbak Ayu suaranya dulu.
Nah, sambil kita tunggu nih, narasumber kita pada malam hari ini, Mbak Ayu dan juga Mbak Laila untuk menjalankan ibadah sholat asar, saya mau sharing-sharing lagi nih, bahwa tadi kan kita ngomongin nih tentang batuk pilek pada anak. Nah, itu paling ini ya mengganggu banget, apalagi kalau ibu-ibu nih udah hamil sendiri kan, nggak takut kenapa-napa. Jadi nggak usah khawatir, cukup eh, dikonsumsi oleh sudah bisa dikonsumsi untuk orang dewasa. Jadi bisa juga jadi obat keluarga nih, bisa untuk persediaan di rumah dalam kotak P3K. Nah, ini apa lagi ya Mbak ya? Ini adalah susu Daily Strom. Kalau pengalaman saya nih, kemarin saya kan hamil lalu melahirkan. Nah, kalau orang melahirkan itu kebanyakan nih akan mengalami yang namanya kekurangan kalsium. Nah, kekurangan kalsium ini tanda-tandanya apa aja sih, Mbak? Mungkin teman-teman kurang tahu nih, saya akan kasih tahu sedikit bahwa kekurangan kalsium itu bisa ditandai juga dengan kerontokan rambut. Kerontokan rambutnya itu yang nggak biasa ya. Jadi rontoknya tuh luar biasa banget. Nggak pakai sisiran aja kayak rontok banget. Lalu diikuti juga dengan gigi yang mulai ngilu gitu. Jadi gigi-gigi itu biasanya lebih sensitif. Lalu juga biasanya ciri-cirinya yaitu tulang-tulang itu rasanya seperti rapuh, ringkih gitu loh. Jadi untuk melakukan pekerjaan yang agak berat itu badan cepet capek. Nah, itu adalah salah satu beberapa ciri bahwa seseorang itu kekurangan kalsium. Nah, gimana Mbak waktu itu saya mengatasinya? Nah, saya mengatasinya dengan konsumsi daily strom karena saya nggak pengen nih terlalu banyak konsumsi obat, terlebih lagi kalau saya menyusui kan. Jadi saya cari nih alternatif apa ya yang bisa menambah kalsium saya. Jadi saya konsumsi daily strom ini. Alhamdulillah, rutin konsumsi ini langsung deh teman-teman bisa dirasakan juga manfaatnya di tubuh kita. Jadi bisa lebih sehat, lebih kuat, bahkan juga bisa memperlancar ASI nih kalau teman-teman nih konsumsi susu daily strumnya ini dicampur dengan kurma, bisa jadi booster ASI juga gitu. Nah, ini benar-benar tayangan yang spesial banget ya teman-teman karena malam hari ini kita langsung live di Masjid Nabawi, bahkan langsung bisa menyaksikan ibadah sholat asar bersama Mbak Laila dan juga Mbak Ayu. Jadi sedikit cerita nih ya teman-teman bahwa tadi itu sebenarnya di luar jadwal bahwa malam hari ini tuh Mbak Laila sama Mbak Ayu ini masih posisi ada di kamar gitu. Jadi belum ada uh, ketentuan nih bahwa jamaah diperbolehkan untuk masuk ke Masjid Nabawi. Tapi seperti yang dijelaskan sama Mbak Laila dan juga Mbak Ayu tadi, bahwa seusai sholat Jumat, jamaah semua sudah dinyatakan negatif nih swabnya. Lalu jamaah semua sudah diperbolehkan untuk memasuki Masjid Nabawi pada sholat asar ini. Masya Allah. Jadi rezeki banget nih malam hari ini bisa uh, live langsung di Masjid Nabawi. Nah, mumpung sholat asar di hari Jumat di kota Madinah, salah satu kota yang mustajabah gitu ya untuk berdoa, apalagi di Masjid Nabawi. Maka saya persilahkan nih untuk sahabat-sahabat kiswah semuanya untuk komen nih, bisa nulis di komentar doa-doanya. Insya Allah akan tersambung juga nih, karena kita langsung live di Masjid Nabawi.
Masjid Nabawi itu memang bangunannya sangat khas sekali ya. Wah, ini sudah ada yang nulis nih doanya. Assalamualaikum, salam bagi buder-buder semua yang ada di Tanah Suci. Semoga kami semua segera diizinkan Allah dan dimudahkan untuk ibadah umroh dan haji. Amin, amin ya Allah. Bisa membawa serta keluarga, bahkan juga mungkin sahabat-sahabat kisah semuanya untuk segera hadir baik umroh maupun haji. Eh, ini dari Mbak Yunita Puspitasari. Ini ada dari Bu Eli Halimah. Ya Allah, semoga bisa segera menyusul kebaikan dari keluarga dan juga tim. Amin, amin ya Allah. Bisa wasilah dari bisnis yang kami jalani bisa mengantarkan banyak orang yang kemudian bisa sukses dan juga bisa menjadi haji. Ada Mbak Nurul, mohon doanya Mbak, teman saya Mbak Lisa saat ini sedang kena kanker. Bismillah, segera sembuh ikhtiar terbaik, bahkan juga doa terbaik. Insya Allah mengantarkan juga kesembuhan bagi teman Mbak Nurul ya. Amin ya rabbal alamin. Ini juga ada Mbak dan keluarga, terutama Ibunda hadir di Baitullah bulan November 2021. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya dikasih untuk segera menginjakkan kakinya di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Ini juga ada Mbak Hima, Bismillah, bisa segera menggandeng orang tua, keluarga, dan juga mitra-mitra ke Baitullah semua. Ya Allah. Ya Allah, mudahkan saya dan suami saya untuk bisa segera ibadah umrah dan haji ke Baitullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga diijabah Mbak Zulfa. Wah. Hubungan yang sangat luar biasa setelah 1 tahun ya kurang lebih Baitullah itu ditutup untuk umroh, bahkan haji pun sangat dibatasi. Semoga tahun ini yang melalui Mbak Laila dan juga Mbak Ayu bisa teman-teman semua bisa segera untuk menjalankan ibadah umroh maupun haji. Amin, amin ya robbal alamin ya Allah. Mbak Murtafi'ah juga, amin. Juga semuanya kangen banget ya, pengen bisa segera ke Baitullah. Yang sudah pernah pasti juga pasti tambah rindu, tambah kangen. Dari Masjid Nabawi ini benar-benar terasa ya teman-teman. Lebih kita Allah. Bismillah, tahun 2021 ini semuanya yang sedang berikhtiar maupun apapun lah ikhtiar sekarang ini yang teman-teman jalankan, semoga Allah mudahkan, Allah beri kelancaran, rezeki, kesehatan yang luar biasa untuk bisa segera hadir, gak sendiri pastinya ya, pasti dengan keluarga, bahkan juga teman-teman semuanya. Amin, amin ya Allah, amin. Ya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin, ya Allah. Dan Mbak Lili Suryani juga, amin ya Allah Mbak, amin. Amin ya Allah.
mungkin sedikit cerita juga. Kemarin sebelum Mbak Laila dan juga Mbak Ayu untuk pergi umroh, kemarin sempat ada juga sahabat kita, Bu Rosina juga menjalankan ibadah umroh dan beliau cerita nih bahwa untuk ke Raudhah, yaitu ke makam Rasulullah itu benar-benar dibatasi hanya satu kali gitu. Jadi misalnya teman-teman yang berniat untuk umroh, maka perbanyak berdoa, semoga dimudahkan juga untuk bisa memasuki Raudhah dengan mudah, dengan lancar. Memang sekarang ini untuk memasuki Raudhah itu tidak berdesakan karena memang sangat menjaga protokol kesehatan. Jadi benar-benar dijaraki ya untuk para jamaahnya untuk tidak berdesakan. Tapi ya itu tadi kita hanya diberi kesempatan satu kali untuk memasuki Raudhah tersebut. Tapi insya Allah nikmat dan juga ibadah eh, di Raudhah maupun di Masjid Nabawi tidak akan pernah digantikan dengan untuk teman-teman nih ya mungkin tanya, kan sekarang ini kalau di masjid-masjid sudah tidak pakai karpet nih untuk mengurangi juga kontak gitu ya, untuk menjaga protokol kesehatannya. Maka di Masjid Nabawi ini juga sudah tidak menggunakan karpet. Jadi untuk setiap jamaah itu diberi seperti bingkisan yang berisi sajadah, juga beberapa perlengkapan untuk jemaah menjalankan ibadah sholat di Masjid Nabawi. Gitu. Sepertinya sudah selesai sholatnya ya. Alhamdulillah. Jadi kita tunggu Mbak Laila dan juga Mbak Ayu. Ya, mungkin bisa kita lihat juga di belakangnya Mbak Laila dan juga Mbak Ayu itu adalah dengan lihat ya teman-teman bahwa benar-benar dikasih jarak antara satu jamaah dengan jamaah lain sehingga benar-benar tidak terjadi kontak secara langsung. Tidak salah ya teman-teman kalau WHO itu menetapkan kota Madinah sebagai kota yang sehat. Insya Allah. Jadi teman-teman yang khawatir, yang mungkin takut, yang mungkin was-was, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena insya Allah pihak dari Arab Saudi benar-benar menangani jemaah itu sangat luar biasa. Benar-benar menjaga agar tidak terjadi jemaah yang hadir. Insya Allah teman-teman diniatkan untuk ibadah. Insya Allah Allah juga melindungi sahabat-sahabat semua untuk beribadah. Assalamualaikum Mbak Laila, sudah hadir lagi kah? Sepertinya masih bersiap-siap nih ya. Gak apa-apa, kita tunggu sama-sama. Ada yang ini, Teman-teman semua pasti penasaran kan gimana sih caranya kemudian
Mbak Laila ini kok Mbak Laila dan juga Mbak Ayu ini bisa mendapatkan umroh gratis. Dari tadi kok rasanya ini ya bicaranya umroh gratis gitu. Nah, kita pengen tanya-tanya langsung nih sama Mbak Laila sama Mbak Ayu. Kenapa sih kok bisa dapat umroh gratis? Umroh kok bisa gratis gitu ya? Kita tunggu sama-sama. HP ini. HP ini ya simpen dicuri. Assalamualaikum Mbak Vika. Mbak Ayu. Assalamualaikum Mbak Laila, Mbak Ayu. Sudah dengar suara saya lagi? Waalaikumsalam. Sudah Mbak. Waalaikumsalam Mbak Vika. Alhamdulillah sudah selesai nih menjalankan ibadah sholat asar pertamanya di Masjid Nabawi. Gimana nih Mbak perasaannya? Ya Allah, sangat tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Mbak Vika. Seperti mimpi Mbak. Seperti mimpi Mbak Vika, saya hanya ibu rumah tangga bisa ke Masjid Nabawi. Iya Mbak Vika. Iya Mbak Ayu, Masya Allah luar biasa. Kita semua dari sini, dari tadi menyaksikan ibadah sholat asarnya begitu khusyuk. Kita juga terbawa kerinduan kita semua untuk segera hadir di uh, Masjid Nabawi. Nah Mbak Ayu, kita ingin tahu nih cerita Mbak Ayu. Kenapa sih Mbak Ayu tadi mungkin kan sama nih sama Mbak Laila dari Kota Mojokerto. Nah, saya sempat dengar nih Iya kalau Mbak. Mbak Ayu dalam proses menjalankan bisnisnya itu tidak mudah. Bisa diceritakan kan Mbak Ayu? Iya Mbak Vika, benar. Saya ini hanya ibu rumah tangga Mbak yang ingin sekali membantu perekonomian suami saya yang seorang karyawan pabrik. Yang suatu saat itu kan ada masa pensiunnya, jadi saya itu tidak mau berpangku tangan Mbak Vika. Tidak mau berpangku tangan untuk mengandalkan gaji suami itu. Awal saya bergabung itu dari FB Mbak Vika, saya hanya paket bisnis saja. Dan alhamdulillah berada di komunitas yang luar biasa ini, saya diingatkan untuk segera ke Baitullah Mbak Vika. Dan akhirnya saya mulai menabung Mbak Vika. Waktu itu saja belum ada uang untuk DP 3,5 juta itu Mbak Vika. Di komunitas yang luar biasa ini alhamdulillah Mbak Vika banyak keberkahannya. Yang seandainya untuk kalkulator manusia saya tidak mungkin bisa ke Baitullah. Tapi dengan penuh kuasa Allah, rezeki ada saja Mbak Vika. Sehingga saya bisa saat ini mewujudkan impian saya Mbak Vika. Terima kasih Mbak Vika. Ya Allah, luar biasa sekali nih ya perjalanan dari Mbak Ayu dan juga Mbak Laila ini. Saya sempat dengar nih kalau Mbak Ayu sama Mbak Laila ini dalam proses menjalankan bisnisnya tuh sempat juga dapat nyinyiran, dapat hinaan gitu ya. Iya Mbak. Apa sih Mbak Ayu yang kemudian membuat Mbak Ayu ini tetap kuat, tetap semangat, bahkan juga tetap istiqomah gitu loh menjalankan bisnisnya? Karena saya ingin Mbak membantu perekonomian suami dan membahagiakan keluarga saya. Ingin mengumrohkan bapak saya. Ingin mengumrohkan ibu mertua saya Mbak. Jadi saya tetap istiqomah walaupun ada nyinyiran dan tolakan, saya tetap istiqomah di Armina Daily ini Mbak Vika.
Nah, kita semua, Masya Allah, luar biasa ya Mbak Ayu. Berarti dari niat tulusnya Mbak Ayu yang pengen banget nih umrohkan orang tua, pengen bahagiakan keluarga, ternyata juga mengantarkan Mbak Ayu kemudian bisa dapat umroh gratis. Nah, kita dari tadi nih Ya, Mbak dapat Vika. info dari Mbak Ayu juga Mbak Laila bisa umroh gratis, umroh gratis. Ini bisnis apa sih? Jadi kepo. Saya pengen tanya nih sama Mbak Laila. Mbak Laila, ini bisnis apa sih yang sudah dijalankan sama Mbak Laila? Yang kemudian bisa mengantarkannya Mbak Laila juga Mbak Ayu bisa umroh. Ya, sebenarnya. Ya, Mbak Vika. Halo, ya, Mbak Vika. Nah, sudah jelas ya suara saya? Ya, dengar. Nah, bisnis apa sih Mbak Laila Ya, Mbak yang Vika. sedang dijalankan Mbak Laila sama Mbak Ayu ini sampai bisa mendapatkan umroh gratis? Alhamdulillah, ini Mbak Vika bisnis Armina Eka Perdana, ada anak usahanya namanya Armina Daily Mbak Vika. Dan di bisnis ini banyak produk-produk yang hasilnya itu banyak sekali untuk menyehatkan dan untuk kesehatan konsumen kan Mbak Vika. Halo. Mbak Halo. Laila mungkin itu apa namanya headsetnya mungkin sudah Mbak? Iya. Sudah jelas. Ya, Iya. sudah Mbak. Lanjut Mbak Laila. Ya, nah dari bisnis itu Mbak Vika kan ada 8 potensi rezeki dari Armina Daily Mbak Vika. Dari keuntungan pribadi, dari keuntungan pribadi, terus keuntungan keuntungan reward dari poin untuk pembelanjaan produk dari situ Mbak Vika. Nah, dari situ ada saya kan dapat komisi, lalu saya tabung. Nah, dari situ saya dapat umroh gratis Mbak Vika. Oh, Masya Allah. Ternyata Armina Daily ya bisnisnya Mbak Laila. Bahkan di Armina Daily itu memberikan peluang nih rezeki 8 potensi rezeki. Iya, potensi Oh, rezeki. itu Ya, biasa betul Mbak berarti ya. Vika. Wah, Nah, ternyata cukup luar biasa daftar. sekali. Kenapa Mbak Vika? Halo? Iya, ternyata sangat luar biasa sekali ya Mbak. Nah, kita pengen tahu nih, Ya. pengen tahu kalau Armina Daily ini apakah sudah syariah Mbak? Alhamdulillah benar-benar syariah Mbak Vika. Dari MUI juga, dari Ampuri juga Mbak Vika. Jadi mulai perusahaannya, hak usahanya, sama produk-produknya juga halal Mbak Vika. Alhamdulillah, ternyata mulai berbisnisnya itu mulai dari perusahaannya, bahkan sistemnya, juga produk-produknya semua ini juga merupakan produk-produk yang premium gitu ya Mbak Laila, sehingga mungkin teman-teman yang sekarang ingin menjalankan bisnis itu nggak perlu khawatir lagi untuk memilih Armina Daily sebagai perusahaan yang tepat untuk menjadi mitra-mitranya. Iya. Ya, jadi kendaraan tercepat untuk ke Baitullah Mbak Vika. Alhamdulillah, betul sekali Mbak Laila bisa menjadi kendaraan cepat juga nih teman-teman untuk bisa segera mengumrohkan gitu ya. Iya, Nah, betul Mbak Vika. Betul. Karena kita semua tahu nih bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui perdagangan, tapi Armina Daily bahkan memberikan 8 nih potensi rezekinya untuk para mitra-mitranya. Iya. Jadi nggak usah khawatir lagi ya kalau Iya. misalnya bergabung di Armina Daily. Nah, ini nih, Iya, betul Mbak kalau Vicky. misalnya perusahaannya sudah syariah, produk-produknya juga premium, kan jadi penasaran juga nih teman-teman semua. Produknya apa aja sih? Halo? Ya Mbak Vika? Ya, produk. Bisa mungkin Mbak Ayu mungkin atau Mbak Laila boleh. Halo? Bisa menjelaskan. Ya, kenapa Halo? Mbak Vika? Ya. Halo?
Mbak Vika. Produknya itu Red Coffee, Mbak, yang banyak sekali manfaatnya. Ada sabun Daisha, ada propolis, juga ada susu Delistrum, bagus sekali untuk jantung dan tulang-tulang, Mbak Vika. Gitu, Mbak Vika. Tadi saya bawa tapi di hotel, Mbak. Bawa apa nih Mbak Ayu? Saya bawa propolis sama susu, Mbak. Untuk menjaga daya tahan tubuh juga ya. Iya, Mbak, untuk daya tahan tubuh supaya tetap sehat dan imunnya tetap terjaga, Mbak Vika. Alhamdulillah imunnya terjaga dan juga hasil swabnya tadi juga negatif. Alhamdulillah. Nah, Mbak Laila sama Mbak Ayu ini habis ini langsung ke Mekah atau masih 1 hari Kembali lagi ke di hotel Masjid? dulu. Iya, Mbak, kembali ke hotel untuk manasik, Mbak. Oh, manasik dulu. Iya. Ya, kami doakan semua agar Mbak Ayu juga Mbak Laila bisa lancar ibadah umrohnya, bisa diberi kesehatan Amin, Mbak selalu. Vika. Amin, Dan Mbak Vika, terima kasih. akhir juga bukan untuk pulang sih, tapi untuk menggandeng nih teman-teman semua, sahabat-sahabat Kiswah untuk bisa segera hadir juga di Masjid Nabawi. Amin. Nah, kayaknya sudah cukup. Kita kulik-kulik nih kisah dari Mbak Ayu sama Mbak Laila. Mungkin dari Mbak Ayu sama Mbak Laila ada pesan-pesan apa sih untuk para sahabat Kiswah pada malam hari ini? Kalau dari saya, Mbak Vika, pesan untuk teman-teman yang mungkin sampai sekarang belum mendapatkan mitra berlian dan penjualannya masih sepi, terus saja istiqomah dan sabar. Karena pasti Allah akan mengirim mitra-mitra berlian itu di saat waktu yang sudah tepat. Gitu, Mbak Vika. Halo Mbak Vika. Halo. Iya. 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 Alhamdulillah teman-teman bahwa Armina Daily itu memang kendaraan tercepat untuk ke Baitullah. Untuk impian teman-teman bisa sukses, bisa membahagiakan keluarga tercinta, jadi bisa istiqomah di Armina Daily. Dan modalnya itu sangat kecil sekali, cuma 165.000 bisa ke Baitullah. Terima kasih banyak Mbak Laila, Mbak Ayu atas kehadirannya untuk hadir di acara ini pada malam hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah luar biasa sekali ya tayangan Kiswah pada malam hari ini. Kita langsung live di Masjid Nabawi, bahkan juga bisa mengikuti prosesi sholat asar di Masjid Nabawi. Nah, ini ada hadis tidak dipandang sebagai perjalanan yang utama kecuali kepada 3 masjidku, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi teman-teman semuanya yang sangat rindu ke Baitullah, maka segerakanlah untuk hadir ke Baitullah. Berdoalah sekencang mungkin, berikhtiarlah
sekuat tenaga, insya Allah Allah akan mampukan sahabat-sahabat semua untuk kemudian menghadirkan di Bayutullah dan menuai banyak keberkahan di dalamnya. Sampai ketemu lagi di episode kiswah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.